Polda Metro Jaya mengungkap motif seorang karyawan toko sembako yang tega menghabisi nyawa majikannya di ruko kawasan Jalan Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi pada Sabtu 31 Mei. Tersangka mengaku emosi, sering dimarahi korban karena minta uang kasbon. Sementara itu, di lokasi lain, 14 mahasiswa yang ditetapkan sebagai tersangka dalam ricuh unjuk rasa hari buruh 1 Mei lalu menjalani pemeriksaan kedua di Mapolda Metro Jaya Selasa siang. Dan berikut informasinya dalam Metropolitan. Belas mahasiswa yang ditetapkan sebagai tersangka dalam unjuk rasa hari buruh 1 Mei lalu menjalani pemeriksaan kedua di Polda Metro Jaya pada Selasa. Tim Advokasi untuk Demokrasi atau TAUD menyayangkan kasus ini tetap dilanjutkan oleh penyidik, meski sebelumnya permohonan penghentian penyidikan atau SP3 sudah dilayangkan. Sementara pihak kampus menyoroti proses ini sebagai ancaman terhadap kebebasan berpendapat, serta mengkhawatirkan dampaknya pada keberlanjutan akademik para mahasiswa. Salah satu yang turut diperiksa adalah Choi Yonggi, mahasiswa Ilmu Filsafat Universitas Indonesia yang menjadi tim medis saat unjuk rasa. Namun statusnya kini meningkat dari saksi menjadi tersangka. Pada saat itu, Choi Yonggi ikut di dalam aksi May Day dalam kapasitasnya sebagai tim medis ya, bersama teman-teman lainnya. Dan pada saat itu, Choi Yonggi menggunakan atribut sebagai tim medis ya, berupa helm dengan lambang Red Cross ya, kemudian membawa bendera tim medis, dan di dalam tasnya juga berisi perlengkapan-perlengkapan untuk keperluan. Para mahasiswa ini dijerat pasal 216 dan 218 KUHP tentang penolakan membubarkan diri atas perintah petugas. Motif kasus penganiayaan berujung tewasnya seorang pemilik toko sembako di sebuah ruko di Jalan Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi pada Sabtu 31 Mei akhirnya terkuak. Selasa siang dalam rilisnya, Direktur Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra menyebut, tersangka AS diduga terbakar emosi karena sering dimarahi korban saat meminta uang kasbon. Usai menganiaya majikannya itu hingga tewas, AS kemudian menggasak uang 84 juta rupiah, 2 ponsel dan sepeda motor korban. Untuk menghilangkan jejak, AS membuang ponsel dan motor di sebuah gang kecil sekitar Jati Makmur. Selang 1 hari kemudian, AS dibekuk di sebuah rumah mewah di Tangerang Selatan pada Minggu dini hari 26 Mei. Tersangka dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan dan perampasan dengan kekerasan. AS pun terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup. Di Kabupaten Bekasi, suasana SMA Negeri 9 Tambun Selatan pada Selasa siang riuh dengan aksi unjuk rasa para siswa. Mereka menuntut kepala sekolah bertanggung jawab karena diduga membuat laporan kegiatan fiktif berisi tanda tangan para siswa. Selain dugaan pungli berdalih infak masjid, kepala sekolah juga dituding memalsukan tanda tangan anak didiknya ini untuk memungut sejumlah sumbangan. Diminta tanda tangan yang kita sendiri nggak tahu penjelasannya apa gitu. Tanda tangan itu wajib atau gimana? Nah, tanda tangan itu kayak kayak ada paksaan gitu. Nah, tanda tangan itu isinya kayak tanda-tanda terima Senin. Di sisi lain, pihak sekolah mengaku permasalahan ini hanyalah salah paham belaka. Adanya miskomunikasi terkait dengan laporan SPJ yang sudah dilaksanakan. Kegiatannya adalah kegiatan pesantren Ramadan yang sudah berjalan 3 bulan lalu. Nah, ini kemarin ditindaklanjuti oleh staf tata usaha yang mengedarkan tanda tangan ulang dengan alasan untuk Pihak sekolah mengklaim sumbangan yang dibebankan kepada siswa sudah menjadi kesepakatan antara komite sekolah dan orang tua murid. Tim Liputan CNN Indonesia.